Bab 753, siapa yang mencoba menyakitiku? Sylvie mulai menangis. Maafkan aku, Jordan. Setelah saya menjadi lebih muda, saya lupa siapa saya. Sekarang saya tahu saya salah. Jordan mendorong Sylvie menjauh. Mengapa kamu meminta maaf padaku? Kau membuatnya terdengar seperti kau mengkhianatiku. Dia terdiam. Itu mengingatkannya pada adegan ketika Hailey berselingkuh dengan Tyler. Sylvie berkata, Jordan, bagaimanapun juga, aku adalah ibu mertuamu dan nenek dari putramu. Anda tidak bisa hanya berdiri dan melihat saya masuk penjara. Tidak peduli kesalahan bodoh apa yang saya buat, saya tidak akan membunuh siapapun. Jordan menghela nafas dan berkata, ceritakan padaku bagaimana orang itu meninggal. Sylvie memberitahu Jordan segalanya tentang kencannya dengan pria itu dan semua yang terjadi setelah mereka memasuki bioskop. Jordan menemukan itu luar biasa. Kamu bilang orang itu tiba-tiba mati setelah menciummu. Apakah orang itu menderita suatu penyakit? Sylvie berkata, aku juga berpikir begitu. Tetapi rumah sakit mengatakan bahwa dia diracun. Dia tidak sakit sebelumnya. Dia meninggal karena racun. Bagaimana saya bisa meracuninya? Apakah saya meludahkan racun ke mulutnya? Bukankah aku juga akan mati? Jordan mengerutkan kening dan memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Memang agak sulit untuk dipahami. Dia menatap Sylvie dan melihat lipstik di bibirnya. Dia bertanya, apakah kamu membeli lipstik dari merek palsu? Beberapa lipstik berkualitas rendah sangat berbahaya. Sylvie berkata, ya Tuhan, mengapa saya membeli lipstik palsu? Anda tidak percaya selera saya sama sekali. Selain itu, lipstik yang saya pakai hari ini bukan milik saya. Saya menggunakan lipstik Hailey, dan dia selalu membeli barang bagus. Ini dari departemen store makeup terbesar di Orlando. Itu tidak mungkin palsu. Kamu menggunakan lipstik Hailey. Jordan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sylvie menjawab, benar. Bukankah aku menjadi lebih muda? Tapi seleraku masih sedikit seperti wanita parubaya. Saya merasa lipstik saya terlihat terlalu kuno, jadi saya menggunakan lipstik putri saya. Apakah ada masalah? Jordan mulai menjadi serius. Jika lipstik ini hanyalah produk palsu yang dibeli Sylvie, tidak ada banyak masalah. Tapi jika itu berasal dari Hailey, itu adalah sesuatu yang layak untuk direnungkan. Jika ini benar-benar tentang lipstik, maka lipstik Hailey bisa meracuni seseorang sampai mati. Sebagai suaminya, saya adalah target yang paling mungkin. Jordan segera menyadari bahaya yang dia hadapi. Baru saja, di rumah Hailey, Zara terus menyemangati Jordan untuk menyendiri bersama Hailey. Untungnya, Jordan tidak lagi memiliki perasaan terhadap Hailey. Kalau tidak, dia akan menjadi yang mati sekarang. Jordan segera menjadi sangat serius. Duduklah. Saya akan menangani ini secara pribadi. Jordan segera duduk dan mengirim pesan ke bawahannya. Segera pergi ke rumah Hailey dan periksa apakah ada yang salah dengan lipstiknya. Alamatnya adalah XXX. Kata sandi pintunya adalah 696.969. Bawahan Jordan segera mengambil tindakan dan segera tiba di kamar Hailey. Mereka menyelidiki secepat mungkin dan melapor ke Yordania. Tuan, kami telah menyelesaikan penyelidikan kami. Semua lipstiknya memiliki bahan yang mematikan. Jordan terdiam sesaat setelah menerima kabar tersebut. Memang, masalahnya adalah lipstik Hailey. Apakah Hailey ingin menyakiti saya? Meskipun Jordan tidak lagi mencintai Hailey, dia sangat mengenalnya. Wanita ini melakukan semua yang dia bisa untuk menyenangkannya. Tidak mungkin baginya untuk menyakitinya sekarang. Hailey tidak lagi memiliki pilihan lain yang lebih baik dari Jordan. Tidak ada pria lain. Selain itu, mereka memiliki seorang putra bersama. Dia pasti akan berdiri di sisi Jordan. Bahkan jika 6 keluarga ingin dia membunuh Jordan, dia tidak akan melakukannya. Tidak mungkin Hailey. Siapa itu? Jordan tiba-tiba teringat sesuatu yang mencurigakan tentang Zara. Dia telah tinggal di rumah Hailey selama beberapa hari terakhir, jadi dia memiliki kesempatan terbaik untuk bergerak. Tapi Zara tidak punya alasan untuk menyakitiku. Jordan telah membunuh Darren. Tapi Zara tidak akan mencoba membalaskan dendamnya, kan? Darren telah bermain dengannya sementara Jordan membelanya. Zara harus sangat berterima kasih kepada Jordan. Siapa di balik semua ini? Jordan yakin ada orang lain di balik semua ini. Orang ini sengaja mengincarnya. Menutup matanya, Jordan menggunakan kemampuan dewanya untuk melihat ke masa depan. Namun, selama periode ini,
dia menggunakan kemampuannya hampir setiap hari untuk menyelesaikan masalah serum Mirakuru. Kekuatan mentalnya sudah habis. Oleh karena itu, kali ini Jordan hanya bisa melihat garis besar seseorang. Dia tidak bisa melihat pemandangan yang tepat. Park Sang-chol. Sosok Park Sang-chol tiba-tiba muncul di benak Jordan. Jordan tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Park Sang-chol adalah saudara laki-laki Park Chan-yang. Setelah kematian yang terakhir, Park Sang-chol pasti merasa sangat marah dan ingin membalaskan dendamnya. Namun, Jordan dan Miyamoto Masaki akan melakukan pertandingan kematian dalam 1 bulan. Miyamoto Masaki ingin membunuh Jordan dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, keluarga Park tidak dapat membunuh Jordan secara terbuka karena akan mengganggu rencana Miyamoto Masaki. Park Sang-chol hanya bisa diam-diam membunuh Jordan. Lipstick. Metode menggunakan lipstik untuk membunuh orang ini, Jordan bahkan lebih yakin bahwa ini adalah perbuatan keluarga Park. Sebuah keluarga seperti taman berfokus pada penelitian tentang estetika, bagaimana menjadi cantik dan muda, serta tata rias. Singkatnya, itu adalah tanda tangan mereka. Zara mungkin diancam oleh Park Sang-chol. Jordan tahu bahwa Zara adalah gadis lugu yang tidak akan menyakitinya. Tapi tetap saja, dia masih melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti Jordan. Siapapun yang menyinggung dewa harus dihukum. Mendesah. Jordan menghela napas. Dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa melepaskan Zara jika dia terlibat dalam masalah ini. Tapi Zara adalah cucu dari dermawannya, Grand Dawn Lily. Maafkan aku, Nenek Lily. Saya juga tidak ingin melakukan ini. Mengingat situasi saat ini, Jordan memutuskan untuk mengalahkan Park Sang-chol di permainannya sendiri. Dia akan memancing Park Sang-chol keluar dan menghadapinya. Jika dia tidak bisa segera menghadapinya, Park Sang-chol pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Jordan dalam bulan ini. Jordan berpikir sejenak sebelum berdiri. Dia berkata kepada Sylvie, "Sylvie, saya sudah mengetahui masalah ini. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ini dilakukan oleh mata-mata dari Korea Selatan. Saya akan memberitahu departemen terkait dan membiarkan mereka menangani masalah ini. Tetap di sini dan bekerja sama dengan polisi. Saya berjanji kepada Anda, tidak ada yang akan terjadi pada Anda." Sylvie meraih Jordan dengan erat. Menantuku yang baik, aku menyadari kesalahanku sekarang. Anda harus menyelamatkan saya. Saya akan tinggal di rumah dan merawat anak Anda setiap hari. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Betulkah? Jordan mengguncang Sylvie. Sudah kubilang, kamu akan baik-baik saja. Juga, anak saya masih kecil sekarang. Tidak masalah jika Anda merawatnya. Ketika dia lebih tua dan mulai mengembangkan moral dan nilai-nilainya, Anda tidak berhak mengajarinya. Bab 754, Mengembangkan penawarnya. Sylvie tidak hanya tidak berhak membesarkan dan mendidik putra Jordan, tetapi ibunya, Hailey, juga tidak berhak. Meski memisahkan seorang anak laki-laki dari ibu kandungnya tampak sedikit kejam, demi membiarkan anaknya tumbuh dengan nilai-nilai yang benar, Jordan tidak akan membiarkan Hailey tinggal bersama anaknya selamanya. Paling-paling, dia akan membiarkannya bersamanya sampai usia 3 tahun. Sebenarnya, ketiga Stele bersaudara itu serupa. Mereka meninggalkan ibu mereka ketika mereka berusia 4 atau 5 tahun dan jarang tinggal bersama orang tua mereka. Entah karena tradisi Stele atau ketidakpercayaannya pada Hailey, Jordan akan melakukannya. Tentu saja, Jordan tidak akan membiarkan putrinya dan Lauren dipisahkan dari Lauren. Jordan berjalan keluar dari ruang interogasi. Keluarga Camden sama cemasnya dengan semut di atas wajan panas. Hailey mengejar Jordan dan bertanya, "Bagaimana? Bagaimana kabar ibuku? Apakah dia baik-baik saja? Anda akan menyelamatkannya, bukan?" Jordan menjentikkan lengan bajunya. "Aku tidak bisa diganggu dengan bisnisnya yang tidak bermoral." Benedict dapat mengetahui apa yang disiratkan Jordan dan berkata, "Jordan, apakah Sylvie menipu saya? Apakah orang mati itu adalah kekasih rahasianya? Saya sudah tahu bahwa wanita ini tidak akan tahu tempatnya setelah menjadi lebih muda." "Sylvie, beraninya kau mengkhianatiku." Selama periode ini, Sylvie berangkat dari rumah pagi-pagi sekali dan pulang larut malam. Sebagai suaminya, Benedictus sudah lama menyadari ada yang tidak beres. Jordan memandangi Benedictus yang marah dan mendengus. Dia berpikir di dalam, "Sekarang kamu tahu bagaimana perasaanku saat itu, bukan?" Saat itu, ketika Hailey berselingkuh dengan Tyler, Benedict sama sekali tidak menyalahkan putrinya. Sebaliknya, dia menyalahkan Jordan karena tidak kompeten.
Langitnya adil. Sekarang hal yang sama terjadi pada Benedictus, mari kita lihat apakah dia masih memiliki pendapat yang sama. Namun Jordan tetap diam dan keluar begitu saja dari kantor polisi. Suamiku, jangan pergi. Kamu tidak bisa meninggalkan ibu sendirian. Hailey menangis dan memohon tetapi Jordan mengabaikannya. Nyatanya, Jordan sudah berjanji pada Sylvie bahwa dia akan membiarkan Lionel menyelesaikan masalah ini dan menyelamatkannya. Lagi pula, Sylvie tidak membunuh siapapun. Park Sang-chol adalah pembunuh yang sebenarnya. Itu seperti ketika Anda sedang mengemudi dan seorang penjahat tiba-tiba naik ke mobil Anda dan mengendalikan setir Anda untuk menabrak seseorang. Meskipun Anda yang duduk di kursi pengemudi, apakah Anda bersalah? Penjahat yang membajak mobil Anda jelas merupakan pelaku sebenarnya. Sepupu ipar, Zara mengejarnya. Jika di masa lalu, Jordan akan mengabaikan Zara. Namun, dia sedang beraksi sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat Zara mengambil umpan. Oleh karena itu, saat Jordan mendekati pintu keluar kantor polisi, dia berhenti sejenak dan sengaja menunggu Zara menyusul. "Kenapa kamu mengejarku?" tanya Jordan. Zara sekarang berada di bawah kendali Park Sang-chol. Tentu saja, dia harus memikirkan cara untuk membunuh Jordan dengan lipstik itu. Terengah-engah, Zara sengaja membelai dia dengan tangannya. "Jordan, kenapa kamu begitu marah? Apa karena perselingkuhan Bibi mengingatkanmu pada bagaimana Hailey mengkhianatimu?" Jordan mengangguk. "Meskipun itu sudah lama terjadi, aku masih marah ketika memikirkannya." Nyatanya, Jordan sudah tidak peduli lagi soal ini. Selain itu, dia tidak akan berbicara tentang masa lalu dengan sembarang orang. Semua yang dia katakan hanya untuk memikat Zara. Zara ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba mengerahkan keberaniannya dan berkata, "Jordan, Hailey melakukan kesalahan. Saya pikir Anda harus membalas dendam padanya." "Balas dendam padanya? Bagaimana?" tanya Jordan. Zara berkata, "Menipu dia dengan wanita lain." Jordan tersenyum dalam hatinya tetapi berpura-pura terlihat sedih. "Itu ide yang bagus. Tapi aku tidak tahu harus selingkuh dengan siapa." Zara membalik rambutnya. "Jordan, jika kamu tidak keberatan, bagaimana denganku?" Jordan pura-pura kaget. Anda sangat dekat dengan keluarga Camden, tetapi Anda bersedia melakukan hal seperti ini kepada mereka. Jika nenekmu di surga mengetahuinya, dia mungkin tidak bahagia, bukan?" Zara berkata, "Selama itu bisa menenangkan Jordan, aku akan melakukan apa saja." Jordan mendengus di dalam hatinya, "Saya pikir itu lebih seperti Anda akan melakukan apa saja selama itu akan membunuh saya." Karena Zara memilih untuk terus menjalankan misi yang diberikan Park Sang-chol padanya, Jordan hanya bisa menerimanya dan menggunakannya untuk memancing Park Sang-chol keluar. Jordan tidak membuang waktu lagi dan berkata, "Baiklah, karena kamu bersedia membantuku, maka baiklah. Bagaimana dengan ini? Cari kamar hotel dulu. Saya akan mentransfer uang kepada Anda. Saya masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan terlebih dahulu. Dapatkan kamar dan kirimkan saya nomor kamar. Setelah aku selesai, aku akan mencarimu di hotel. Bagaimana tentang itu?" Zara mengangguk senang. "Tentu. Yordania, terima kasih. Saya pikir Anda tidak akan menyukai saya." Jordan memujinya. "Meskipun penampilanmu tidak bisa dibandingkan dengan Hailey, sosokmu tidak buruk. Kalau tidak, pewaris generasi kedua yang kaya seperti Darren tidak akan jatuh cinta padamu, kan?" Zara tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, Jordan, bagaimana kabar Darren sekarang? Apa kau membunuhnya?" Jordan, "Tidak, saya baru saja memberinya pelajaran dan menyuruhnya pergi." "Oh oke. Jordan, silakan. Aku akan menunggumu di hotel." Zara pergi lebih dulu. Sementara itu, Jordan kembali ke pabrik. Saat ini, tim risetnya telah menerima sampel lipstik beracun Hailey. Jordan ingin memastikan bahwa dia kebal terhadap lipstik tersebut sebelum menuju ke hotel. Kalau tidak, dia hanya akan mengundang kematian ketika dia pergi ke hotel. Jordan bertanya, "Profesor Liam, bagaimana? Apakah Anda dapat menemukan penawar racun di lipstik?" Profesor Liam menjawab, "Waktunya terlalu sedikit. Kami belum menemukan solusinya." Jordan melihat waktu. "Saya sedang terburu-buru pergi ke kamar hotel dengan seorang wanita. Ayo lakukan eksperimen manusia." Profesor Liam berkata, baiklah kalau begitu." Profesor Liam membawa seorang tahanan dan menyuruhnya mengambil penawar paling ampuh yang dimiliki keluarga Stele sebelum membiarkan dia bersentuhan dengan lipstik. Tahanan terus muntah dan merasa sangat tidak nyaman.
Meski tidak langsung meninggal, namun umurnya tidak akan lama jika tidak segera diberikan pengobatan. Profesor Liam berkata, keluarga Park benar-benar tidak bisa diremehkan. Bahkan penangkal terbaik kami tidak dapat menahan toksisitas lipstik kecil. Tuan, Anda tidak boleh pergi ke pertemuan dengan wanita itu. Kalau tidak, Anda mungkin mati di bawah bibirnya. Jordan sangat tidak senang. Dia adalah dewa. Jika dia dicium sampai mati oleh gadis biasa, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Mari hentikan pengembangan serum Mirakuru untuk saat ini. Semuanya, ikuti aku. Buat penawar yang bisa menetralkan racun lipstik secepat mungkin. Perintah Jordan. Ya Tuan. Bab 755, Bunuh Jordan. 3 jam kemudian. Orlando, Hotel Danau Barat. Di kamar presidensial, Zara mengenakan baju tidur Brenda. Kakinya yang panjang dan ramping membuat iri semua wanita dan objek kegilaan semua pria. Dia mondar-mandir di kamar. Kakinya sakit karena berjalan, tapi Jordan masih belum sembuh. Ding dong. Ponsel Zara berdering dan dia segera mengangkatnya. Itu bukan Jordan, tapi bawahan Park Sang-chol. Saat bawahan Park Sang-chol memantau setiap gerakan Zara, mereka tahu bahwa Jordan tidak ada di sisinya. Halo, kenapa Jordan belum datang? Sudah berjam-jam. Aku melihatmu berjalan mondar-mandir di depan kamera. Anda membuat saya pusing. Tidak bisakah kamu duduk? Bawahan Park Sang-chol memarahi Zara. Zara sangat gugup dan takut. Aku tidak bisa duduk diam. Anda ingin saya membunuh Jordan, bagaimana saya bisa duduk diam? Tolong, biarkan aku dan Jordan pergi. Diam. Bawahan Park Sang-chol berteriak. Segera hubungi Jordan dan tanyakan kapan dia akan tiba. Sialan, kenapa dia begitu pelin-pelan? Dia benar-benar sampah. Jika aku tahu ada wanita cantik sepertimu menungguku, aku akan bergegas. Bawahan Park Sang-chol sudah lama menatap Zara dan dia agak tergoda. Setelah menutup telepon, Zara tidak berani menelepon Jordan. Sebaliknya, dia hanya mengiriminya pesan, Jordan, kapan kamu tiba? Saya tidak sabar menunggu. Jordan menjawab dengan cepat, saya sedang naik taksi sekarang. Saya akan tiba di sana dalam 20 menit. Saat ini, Jordan dan staf risetnya baru saja selesai mengembangkan stiker yang dapat menetralisir racun lipstik. Stiker itu tidak terlihat dan hambar. Itu bisa ditempel di bibir tanpa terdeteksi. Saat bersentuhan dengan racun pada lipstik, kedua bahan kimia tersebut akan langsung melebur dan racun tersebut akan diserap dan dinetralkan. Jordan sudah mengujinya pada 2 subjek manusia. Itu sangat mudah. Sekarang, Jordan bisa menghadapi bibir merah Zara. Knock-knock. 15 menit kemudian, terdengar ketukan di pintu kamar presidensial Zara. Zara dengan senang hati berjalan untuk membuka pintu. Ketika dia melihat Jordan muncul, dia langsung memeluknya dengan gembira. Jordan, kamu akhirnya di sini. Kamu membuatku menunggu begitu lama. Jordan perlahan mendorong Zara menjauh. Mari kita bicara di dalam. Apa terburu-buru? Setelah menutup pintu, Jordan masuk ke kamar presidensial dan tidak bisa menahan nafas. Jordan, ada apa? Mengapa Anda menghela nafas saat Anda masuk? Apakah kamu tidak menyukai pakaianku? Aku sudah menyiapkan banyak pakaian. Ada seragam perawat dan pramugari. Apa yang kamu suka? Aku akan berubah sekarang. Zara takut dia tidak cukup menawan. Dia tidak punya pilihan. Dia jauh lebih rendah dari Hailey dan bahkan Elle. Jordan menaksir Zara. Sejujurnya, dia cukup menarik. Paling tidak, dia bisa merayu lebih dari 90% pria di seluruh negeri. Jika Jordan tidak tahu bahwa tujuannya adalah untuk membunuhnya, dia mungkin tertarik padanya. Jordan tersenyum. Tidak perlu. Aku mendesah bukan karena kamu, tapi karena kamu memilih suite ini. Saya tinggal di dalamnya saat itu. Zara terkejut. Apakah kamu pernah menginap di Westlake Hotel sebelumnya? Dengan Hailey. Jordan menggelengkan kepalanya. Tidak, selama perceraian pertamaku dengan Hailey, aku tidak tahu bahwa nenekmu memiliki seseorang di kantor panitera kota untuk menghentikan prosesnya. Saya pikir kami benar-benar bercerai. Setelah itu, saya datang ke sini untuk memesan kamar presidensial. Hailey mengikutiku ke sini hari itu, tapi dia hanya berdiri di depan pintu. Aku tidak membiarkannya masuk. Memikirkan kembali hari itu, seolah-olah baru saja terjadi kemarin. Waktu berlalu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Jordan kini memiliki 2 anak. Zara berkata, "Oh, jangan memikirkan masa lalu lagi. Hailey tidak tahu bagaimana menghargaimu.
Anda harus membalas dendam padanya. Jordan, sebenarnya, aku juga sangat menyukaimu. Aku menyukaimu sejak pertama kali kau datang ke rumah kita. Zara bergerak semakin dekat ke Jordan. Jordan tiba-tiba meraih lengan Zara dan bertanya, Zara, kamu yakin mau melakukan ini? Saya harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan serius lagi. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Pikirkan tentang apa yang telah diajarkan nenek Anda kepada Anda. Kamu masih punya kesempatan untuk berhenti. Sebenarnya, Jordan memberi Zara satu kesempatan terakhir. Bibir Zara diolesi lipstik mematikan. Jika dia memilih untuk mencium Jordan, itu berarti dia ingin membunuhnya. Zara adalah cucu perempuan Grandaun Lily dan Jordan tidak ingin membunuhnya. Namun, jika Zara memilih untuk menyakiti Jordan, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Di dalam, Zara juga sedang berjuang di dalam hatinya. Dia menatap Jordan dan hampir menangis. Jordan dan Zara pasti pasangan paling aneh di antara semua tamu hotel saat ini. Mereka saling menatap dengan ragu-ragu dan pergulatan batin, seolah-olah mereka sedang berselisih dengan kematian itu sendiri. Zara ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memilih untuk mencium Jordan. Jordan menutup matanya. Dia tidak berusaha menikmati momen itu. Jordan telah mencium kecantikan tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya. Zara tidak bisa dibandingkan dengan salah satu dari mereka. Dia menutup matanya karena dia berpikir pada dirinya sendiri, maafkan aku, Nenek Lily. Aku tidak bisa menjaga cucumu tetap hidup. Jordan sudah memutuskan bahwa dia akan membunuh Zara. Ini karena dia juga tanpa ampun dalam usahanya untuk membunuh Jordan. Jika Jordan tidak mengembangkan stiker yang dapat menahan racun, dia akan mati dalam waktu kurang dari 1 menit, seperti kekasih Sylvie. Kurang dari 30 detik kemudian, Jordan mendorong Zara menjauh dan berpura-pura kesakitan saat jatuh ke tanah. Jordan? Apa yang terjadi? Zara tahu bahwa dia telah meracuni Jordan, tetapi dia tetap bertanya. Ekspresi Jordan sangat suram. Dia mengeluarkan sekotak obat dari tasnya dan mengambil pil. Dia kemudian menunjuk ke Zara. Ada racun. Zara, kamu mencoba membunuhku. Air mata Zara terus mengalir. Maafkan aku, Jordan. Saya tidak punya pilihan. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Saat Zara berbicara, dia berlutut di depan Jordan dan meminta maaf. Jordan berpura-pura sangat kesakitan dan bertanya, mengapa? Zara menangis. Orang Korea Selatan yang meminta saya melakukan ini. Mereka membunuh teman Darren di depanku. Mereka bahkan tidak membiarkannya berbicara. Mereka terlalu kejam. Aku takut. Aku benar-benar takut. Ishak. Jordan, saat kamu bertemu nenekku di akhirat, tolong jangan katakan padanya bahwa aku membunuhmu. Silahkan. Bab 756, Park Sora adalah anggota keluarga Stele. Zara berlutut di tanah, menangis dan memohon. Air matanya terus jatuh ke tanah. Sikapnya yang tak berdaya saat ini benar-benar berbeda dari saat dia menerkam Jordan. Tidak peduli betapa menyedihkannya dia sekarang, dia telah berusaha untuk membunuhnya. Jordan berpikir dalam hati, Zara, aku khawatir kamu akan melihat nenekmu sebelum aku. Ketika Anda melihatnya, saya harap Anda tidak akan memberitahunya bahwa saya membunuh Anda. Saat ini, telepon Zara berdering lagi. Zara gemetar gugup. Ketika dia menjawab panggilan itu, tangannya gemetar tak terkendali. Halo. Apa yang terjadi di sana? Apakah Jordan mati? Kenapa dia masih berbicara? Bawahan Park Sang-chol bertanya. Zara berkata, dia dalam kondisi yang sangat serius sekarang. Dia baru saja minum obat dan itu mungkin, sedikit memperlambat racunnya. Dia tidak akan mati untuk saat ini. Bawahan Park Sang-chol berkata dengan marah, sialan. Sekarang dia di tanah dan tidak bisa bergerak, hancurkan kepalanya dengan benda berat. Zara langsung menolak. Tidak, aku tidak akan pernah melakukan itu. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Dia sudah tidak tahan menggunakan lipstik untuk menyakiti orang lain. Sekarang, mereka ingin dia menghancurkan seseorang sampai mati. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan gadis biasa seperti Zara. Zara menutup telepon, takut pihak lain akan mengancamnya lagi. Setelah itu, Zara menangis lebih keras. Jordan bertanya, siapa yang menelepon? Apakah dia memintamu untuk mengambil kesempatan ini untuk membunuhku? Mengapa Anda tidak melakukannya? Aku tidak bisa bergerak sekarang. Kamu bisa membunuhku dengan mudah. Zara terus menggelengkan kepalanya. Tidak,
Aku tidak bisa melakukan itu padamu. Aku tidak bisa membunuh siapapun, dan aku juga tidak bisa membunuhmu. Kamu suami Hailey. Jordan menatap Sarah. Dia tahu bahwa dia sebenarnya hanya gadis biasa. Dia tidak memiliki kekejaman untuk membunuhnya. Jika dia harus mencium seseorang dengan lipstik beracun, dia masih bisa membohongi dirinya sendiri bahwa dia tidak terlibat langsung. Namun, dia tidak bisa menghancurkan seseorang sampai mati. Jordan terus memprovokasi dia. Jika kamu tidak membunuhku sekarang, mereka pasti akan membunuhmu. Zara memeluk kakinya dan menangis. Mereka bisa terus maju dan membunuhku. Pokoknya, saya tidak ingin hidup lagi. Aku telah menyakitimu, Hicks. Aku datang ke Orlando untuk mengunjungi keluargaku. Mengapa saya harus menghadapi hal seperti itu? Hicks, aku bahkan belum pernah punya pacar yang sangat kusukai. Saya belum pernah menikah atau punya anak. Ishak. Jordan merasa sedikit bersalah. Jika dia tidak bertemu dengannya di kafe itu, dia tidak akan terlibat dalam masalah hari ini, bukan? Pada saat ini, Park Sang-chol dan bawahannya juga berada di Westlake Hotel, dan mereka berada di lantai di bawah kamar kepresidenan Jordan dan Sarah. Bawahan Park Sang-chol melaporkan, Tuan, Jordan tidak langsung mati setelah bersentuhan dengan racun lipstik. Zara mengatakan bahwa dia meminum pil yang sepertinya memperlambat efeknya. Bagaimanapun, Steles masih menjadi salah satu dari 8 keluarga besar. Akankah obat mereka menetralkan racun kita? Park Sang-chol segera membalas. Mustahil. Keluarga Stele tidak memiliki kemampuan untuk menetralisir racun kita. Selama Jordan mencium Sarah, dia pasti akan mati. Bawahan Park Sang-chol berkata, ya, mereka berciuman. Mereka berciuman selama hampir 1 menit. Racun itu pasti masuk ke mulutnya. Petik 2. Park Sang-chol berkata, karena dia sedang berjuang dan kesakitan sekarang, saya secara pribadi akan mengirimnya ke jalan. Bersiaplah orang-orang kita untuk naik ke atas bersamaku. Iya Pak, Bang. Pintu kamar kepresidenan Jordan dan Zara tiba-tiba ditendang terbuka. Saat ini, Jordan masih berpura-pura kesakitan di tanah. Zara menangis putus asa di depannya. Hahaha, Jordan, kamu tidak pernah menyangka akan mati di tanganku, kan? Park Sang-chol dan anak buahnya masuk. Ketika Jordan melihat Park Sang-chol, dia langsung bersiap untuk berperang. Memang, Start inilah yang berada di balik segalanya. Park Sang-chol berjalan ke Jordan. Jordan, kamu membunuh saudara laki-lakiku dan bahkan menyebabkan saudara perempuanku dikeluarkan dari keluarga. Kamu layak mati 1000 kali lipat. Jordan berkata, Park Sang-chol, saya tidak punya dendam pribadi dengan Anda. Kakakmu yang memaksa tanganku. Jika saya tidak membunuhnya, apakah saya harus membiarkan dia membunuh saya? Seharusnya kau biarkan dia membunuhmu. Jika dia ingin memenggal kepalamu, kamu seharusnya meletakkan kepalamu di talenan. Jika dia ingin menembakmu, kamu seharusnya berdiri diam dan biarkan dia menembakmu. Jika dia ingin menabrak Anda dengan mobilnya, Anda seharusnya berbaring di tengah jalan. Kamu cacing rendahan, beraninya kamu menolak. Park Sang-chol meraung. Jordan tertawa keras. Kamu benar-benar tuan muda dari keluarga Park. Sangat sombong. Anda memperlakukan Steles seperti binatang. Park Sang-chol berkata dengan galak, Jordan, jangan sombong. Saya sudah tahu kebenaran tentang Park Anya. Apa menurutmu kakakku sangat menyukaimu dan rela mati untukmu? Jangan naif. Orang yang memohon padamu bukanlah adikku sendiri. Saat itu, dia dikendalikan oleh bajingan itu, Son. Aku tidak tahu kenapa Son membantumu, tapi aku yakin dia hanya membantumu karena dia ingin memanfaatkanmu. Sayangnya, ketika Anya mengatakan yang sebenarnya kepada ayah saya, dia menolak untuk mempercayainya. Dia masih tidak mau membiarkannya kembali ke keluarga. Anya sangat kesal. Itu semua karena kamu. Dasar brengsek, apa hakmu untuk menyukai adikku? Ketika Jordan mendengar bahwa Park Anya gagal kembali ke keluarganya, dia merasa sedih untuknya dan merasa berhutang budi padanya. Namun, dia hanya merasa jijik dan benci terhadap Park Sang-chol. Hahaha, Jordan tertawa keras dan jatuh kembali ke tanah. Park Sang-chol, bagaimanapun juga aku akan mati. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia hari ini. Bukankah Anda selalu ingin tahu siapa ayah kandung putri Park Anya? Petik 2. Kamu tahu. Park Sang-chol memandang Jordan dengan tak percaya. Jordan berkata, saya ingin memberitahu Anda bahwa Sora adalah keturunan dari keluarga Stele.
Saya perlu berterima kasih kepada keluarga Park karena telah membesarkannya selama 15 tahun. Hahaha. Omong kosong. Pergilah ke neraka, sampah. Park Sang-chol mengambil senjatanya dan mengarahkannya ke kepala Jordan. Dia siap untuk segera mengeksekusinya. Tapi yang mengejutkan semua orang, Jordan tiba-tiba melompat dari tanah dan memukul pistol Park Sang-chol. Dia kemudian menjambak rambut Park Sang-chol dan membantingnya ke dinding kamar hotel. Bang, bang, bang. Jordan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membenturkan kepala Park Sang-chol ke dinding. Park Sang-chol pingsan di tempat dan mengeluarkan banyak darah. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama mati. Sial, kenapa dia masih bisa bergerak? Dan masih sangat kuat. Bukankah dia diracuni? Bawahan Park Sang-chol terkejut. Bab 753, siapa yang mencoba menyakitiku? Sylvie mulai menangis.